Kalau lu beli Xiaomi 15, pasti bakalan banyak yang nanya, belasan juta worth it nggak sih beli flagshipnya Xiaomi? Kalau gua sih pasti bakalan bilang worth it ya, karena kalau berkaca dari harga Xiaomi 15 ini tuh jauh lebih murah dibandingkan harga HP flagship reguler lain, apalagi dari kompetitor gitu ya. Makanya dari segi harga udah ketahuan, tapi seperti biasa gua akan bahas semuanya. Mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai HP ini tuh cocoknya buat siapa. Kelebihan pertama, udah pasti gue masukin desain. Bukan karena sekedar ganteng doang, tapi bentuk frame kameranya ini gue yakin lebih main aman, dan lebih banyak yang suka. Karena ketika gue review Find X8 atau V200, itu ternyata ada aja yang nggak suka dengan frame kamera membulat. Gue sih suka, tapi ya namanya selera orang kan ya beda-beda. Tapi dengan frame kamera kayak gini, ya menurut gue lebih aman dan pasti bakalan banyak yang lebih suka kan. Dari segi build quality-nya juga nggak perlu ditanya. Flagship Xiaomi udah pasti rasanya solid banget kayak HP mahal. Dan di genggaman juga enak, nggak terlalu berasa tebal di 8,5 mm dan bobotnya cuma 192 gram doang. Bagian depannya juga pasti jadi kelebihan kedua, karena yang beli Xiaomi 15 bukan cuma ngincer harga yang murah doang, tapi mereka juga pengen HP yang compact. Dengan spesifikasi kayak gini sih, udah pasti bakalan manjain mata ya. Brightness-nya terang banget, warna juga Vivid khas AMOLED, bezel atas bawah kanan kiri tipis semua, speakernya enak, fingerprint ultrasonicnya juga ngebut banget, dan dengan ukuran segini tuh menurut gua pas. Gak kegedean, jadi masih aman dipakai dengan satu tangan, tapi nggak kekecilan juga. Jadinya pas dipakai nonton atau main game, masih berasa pas. Serius, HP ini tuh sering banget gue pakai main game termasuk push rank di Honor of King. Dan gue nggak pernah sama sekali terganggu dengan dimensi layarnya yang compact ya. Enak-enak aja kok. Apalagi dengan spesifikasi yang udah pasti jadi kelebihan ketiga. Dengan Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, dan storage sampai 512GB, udah pasti bawa performa yang ngebut banget. Sekarang tutunya aja dapat segini. Kalau sekedar buka banyak aplikasi, apalagi namatin TikTok doang mah, gak berasa. Harus dipakai main game. Kayak Honor of King bisa lancar jaya 120 fps. Malahan gue pakai boost rank outdoor pun tetap santuy di 120 fps. Suhunya juga paling kenceng angkat-angkat doang. Termasuk di game yang paling ringan kayak Genshin Impact. Juga bisa banget rata kanan 60 fps. Tapi kalau mau lebih stabil ya udah pasti main di indoor dengan ruangan ber-AC ya. Walaupun terhitung HP compact, HP ini tetap bisa bawa baterai yang lumayan gede 5240 mAh yang bisa bertahan seharian sih. Dengan seri on time tuh 6-7 jam. Bukan yang paling awet emang, tapi udah bisa bawa charger yang kenceng banget ya. 90 watt itu cuma butuh waktu 45 menit doang, baterai udah full, dan ngecas secara wireless juga cepet banget ya. Bukan 10 watt, 15 watt, atau 20 watt, ini udah 50 watt. Jadi ya, gokil sih. Gue juga sempat nonton video review Xiaomi 15 dari tech reviewer lain, dan ada yang bilang kalau HP ini lumayan panas. Mungkin karena mereka nyobain HP ini duluan, dan softwarenya tuh belum benar-benar optimal ya. Soalnya gue cobain di bulan ini, dan udah dapat beberapa kali update software, ternyata udah fix masalahnya, udah aman, nggak ada suhu panas yang berlebihan. Malah gue cobain push rank Honor of King outdoor selama sekitar 1,5 jam, dan aman-aman aja. Terus gue makin penasaran, gue buka casingnya untuk ngerasain gimana suhu panas di bodinya ini, ternyata aman-aman aja sih. Hangat dikit doang, yang menurut gue itu wajar karena main outdoor gitu ya. Jadi buat kalian yang ragu tentang suhunya gimana, takut panas segala macam, tenang aja, udah aman karena udah diupdate melalui software update. Yang bikin gue agak ragu tuh untuk masukin softwarenya sebagai kelebihan keempat. Karena HyperOS udah gokil banget ya. Dari segi fitur udah banyak banget. Fitur AI-nya juga nggak kaleng-kaleng. Kustomisasi tampilan juga udah makin banyak. Tapi tetap, dari zaman MIUI sampai HyperOS yang sekarang, gue belum cocok aja sih sama HyperOS. Bukan karena iklannya ya, soalnya selama gue pakai sih, gue nggak nemu iklan, dan di lini flagshipnya Xiaomi ya, emang Xiaomi nggak naruh iklan, jadi nggak usah takut masalah iklan di HP flagshipnya Xiaomi ya. Tapi lebih ke UI-nya aja sih. Nggak jelek, tapi ya kurang masuk aja sama selera gue yang lebih suka UI yang mengarah ke stok Android. Kalau kalian suka sama UI-nya, ya udah, ini mantep banget. Apalagi Xiaomi kasih jaminan update software yang panjang ya. 4 tahun Android update, terus juga 6 tahun security update. Jadi kalau semisal mau dipakai jangka panjang, ya HP ini udah aman. Jadinya kelebihan keempat, gue masukin fiturnya. Namanya juga HP flagship, fiturnya udah pasti lengkap. Mulai dari 5G, NFC, tahan air dengan IP68, infrared juga tetap ada. Jadi kalau semisal sering kelupaan naruh remote TV, remote AC, atau remote apapun, ya kalau pakai infrared, kalian bisa kontrol langsung dari HP, dan sekali lagi gue mention, ada di wireless chargingnya. Karena ya, HP flagship lain itu masih ada yang cuma 10 watt, 15 watt, 20 watt. Kalau ini 50 watt coy. Mungkin berasa sepele buat kalian, karena ya, buat apa juga kalau kalian pikir kan ada charger kabel. Tapi, buat orang yang terbiasa untuk ngecas secara wireless, ini udah 50 watt loh. Jadi paling enggak, beberapa tahun ke depan, ini terhitung masih kenceng. Sedangkan kelebihan terakhir udah pasti kameranya. Semenjak gandeng Leica, gue makin percaya sih sama kameranya.
Apalagi dengan setup yang lengkap dan sensor yang dipakai bagus semua. Dan aja hasilnya. Di kondisi pencahayaan yang proper, semua lensanya bisa banget hasilin foto yang bagus banget. Detailnya tajam, dynamic range-nya lebar, dan walaupun gue pilih mode Leica Vibrant, processingnya nggak lebay, warna jadi lebih hidup tanpa oversaturated. Dan kontrasnya juga pas. Palingan lensa ultrawide-nya aja sih yang kualitasnya kebanting sama ke lensa utamanya. Foto potret juga bagus banget, padahal kondisinya agak challenging. Anak gua nggak bisa diem, terus warna rambut dan background di belakang sama-sama hitam. Tapi tetap background blurnya termasuk rapi. Untuk ciwi-ciwi yang suka selfie juga bakalan demen sama kamera selfie-nya. 32 megapiksel udah pasti bagus lah ya. Sedangkan foto di kondisi low light, karakternya mirip kayak foto siang-siang. Kualitas lensa ultrawide-nya rada kebanting, tapi lensa lainnya udah bagus banget. Overall, untuk urusan foto sih, Xiaomi 15 udah bagus banget ya. Tapi belum bisa gua bilang terbaik untuk kelas HP flagship reguler. Soalnya, sempet gua compare sama HP flagship lain. Apalagi di lensa ultrawide-nya nih, kelihatan banget bedanya. Kira-kira kalian tahu nggak nih gue compare sama HP apa? Coba komen di bawah. Video kamera belakang Xiaomi 15 di resolusi 4K 30fps dan ini lensa ultrawide-nya. Stabil, tajam, dan dynamic range juga masih dapat, tapi udah pasti satu kali zoom bakalan lebih tajam ya. Signifikan, bedanya Vina, bedanya signifikan. Coba kita zoom ke 2 kali, ke 2,6 kali, ke 5 kali zoom, balik lagi ke 1 kali zoom. Oke, pasti tajam lah ya. Tajam, stabil, dan dynamic range masih dapat. Dan ini gimana ya, itu awannya tuh awan-awan senja gitu loh, langit-langit senja gitu. Jadi ada kuning. Dah, dengan hasil kayak gini udah pasti cakep lah ya, flagship. Gimana menurut kalian? Xiaomi 15 di kamera belakangnya untuk kondisi low light ya. Resolusi sama 4K 30fps dan ini lensa ultrawide teman-teman. Jadi lebih lebar tapi detail nggak sebagus lensa utamanya. Duh, jauh ya. Tuh kayak gini. Utamanya bagus banget nih. Kita coba switch ke 2 kali zoom, 2,6 kali zoom. Lagi 1 kali zoom dan coba kita sambil jalan. Oh. Cakep ya? Cakep cuy, stabil, tajam, noise minim. Nih yang masih ngeremehin Xiaomi kelewatan sih. Video malam aja sebagus ini cuy. Nah, video kamera depan Xiaomi 15 di resolusi 4K 30fps pastinya tajam dan stabil ya. Mau kemana kamu? Tuh. Nah, ayo kita jalan yuk. Susah papi gendongnya. Oke, masih lebar, masih luas, stabil juga. Dan ini kondisinya agak-agak gelap ya teman-teman ya, karena sorean gua foto dan videonya. Hasil kayak gini sih, menurut gua cakep ya, cakep, bagus, khas flagship lah. Kalau di kondisi low light, kamera depan 4K 30fps juga masih bagus ya, masih bagus. Tapi emang nggak sebagus kamera belakangnya udah pasti. Tapi ya noise juga masih hitungannya agak-agak minim, masih bagus, masih stabil juga, jadi ya bagus, rekomen. Oke, lanjut kita bahas kekurangannya yang jujur aja gua bingung ya, kurangnya tuh di mana. Soalnya kan balik lagi harganya tuh lebih murah dibandingkan kebanyakan flagship reguler lain ya. Paling kan kalau dicari-cari banget ya, dicari-cari banget tuh ya ada di lensa ultrawide-nya yang rada kebanting sama lensa utamanya, atau ya ada kompetitor lain yang flagship reguler juga itu lensa ultrawide-nya lebih bagus. Terus kalau mau dicari-cari banget juga software-nya sih paling yang balik lagi ke selera juga gitu. Jadi kalau semisal kalian nggak masalah dengan UI-nya Xiaomi, ya HP ini bakalan cocok banget dan nggak bakal jadiin itu sebagai kekurangan. Karena ya bug-nya juga nggak ada, terus juga si fitur tetap melimpah, dan iklan juga nggak ada. Malah update software-nya juga panjang. Jadi ya software tuh menurut gua bukan kekurangan, tapi balik ke selera aja. Palingan ya kalau mau dicari-cari banget nih, ya di branding image-nya aja. Karena ya Xiaomi itu kan untuk beberapa orang tuh terkenal dengan HP yang murah tapi spesifikasinya tinggi. Terus masih banyak yang mikir nih, kalian beli HP flagship ya tetap aja dipandang orang itu, kalau mereka nggak tahu ya itu HP murah. Padahal ya menurut gua kalau mereka udah nyobain langsung HP-nya Xiaomi, udah ngerasain langsung sebagus apa, ya nggak bakal bilang kayak gitu. Karena memang Xiaomi 15 ini ya pastinya worth it ya. Karena di harga resminya kan dia 12 juta kurang 1000. Tapi ya tetap kalian bisa dapetin di harga 11 jutaan di seputar ponsel.
Soalnya gue lihat di harga 11.500.000-an dan tetap garansinya resmi, trusted juga. Jadi kalau kalian mau beli ya, gue taruh link di deskripsi ya. Ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Xiaomi 15, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gue Farid.